Dan lagian, duta besar Singapura tuh gimana gitu? Kalian udah sukses belum tuh ngusir? Kok sekarang udah pindah ke India? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita PA 212. Karena kemarin mereka berdemonstrasi di depan duta besar India dan menuntut agar dubes India segera meninggalkan Indonesia. Karena kalau tidak, kami akan paksa dengan tangan kami sendiri. Ini kalau dari sisi kalimat, ngeri gitu ya. Takut kita, wah gimana ini. Tapi dari sisi logika, saya jadi bertanya-tanya, gimana caranya? Gimana caranya mereka mau ngusir atau maksa? Apa mereka mau sediakan tiketnya gitu ya? Disediain taksi dari kantor ke bandara? Kan nggak bisa gitu. Karena duta besar ini kan perwakilan negara. Maka yang bisa memanggil atau mengusir ya negara. Sementara FPI 212 ini kan ormas. Ormas gak jelas lagi. Lah kok tiba-tiba mau ngusir dubes, gimana caranya gitu. Itu kan ibaratnya kayak wali kota mau ngusir presiden gitu. Itu pun wali kotanya tuh wali kotaan gitu. Yang nggak resmi, yang nunjuk sendiri. Ya dulu ada di Jakarta, gubernur yang ditunjuk sendiri, dilantik sendiri. Ada dulu. Udah meninggal orangnya, udahlah kita lupakan gitu ya. Ini mau ngusir dubes katanya gimana? Karena mereka juga bilang bahwa ini tuh gedungnya ngontrak ternyata katanya. Menurut oratornya gitu. Kalau nggak ngontrak, mau kita turunin itu bendera India. Yang namanya duta besar gitu ya, di sebuah negara, ya biasa aja ngontrak. Lawang emang itu kantor perwakilan gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya sama bendera mau diturunin atau enggak. Kalian nggak berani nurunin, ya karena emang kucing aja kalian. Kucing tapi ngaku-ngaku macan gitu. Padahal kucing tuh. Ditendang juga nangis. Saya bingung dengan cara pikir kelompok 212 ini gitu. Karena kalau mereka mengancam dubes India, itu sebenarnya yang mereka ancam bukan dubesnya gitu. Bukan dubes Indianya, bukan. Tapi pemerintah Indonesia. Karena semua duta besar di sebuah negara itu di bawah jaminan keamanan Indonesia. Ya mau Amerika, Malaysia, India, sama. Kita jaga gitu. Kalau kalian berani macam-macam sampai terjadi sesuatu di kantor mereka, yang turun ya TNI. Bukan orang-orang India, bukan TNI yang turun gitu, yang mengamankan. Ini sok-sokan mau ngusir, mau pakai tangan kita sendiri, gimana? Kalian kalau berani masuk ke sana, ke kantor mereka, ya kalian yang ditendang-tendang tuh sama aparat keamanan kita gitu. Karena ini sudah menyangkut soal harga diri bangsa gitu. Duta besar ini kan perwakilan negara. Kok kalian mau coba-coba? Tapi yang lebih lucu dari demonstran ini gitu ya. Saya sempat baca poster gitu. Yang tuntutan duta besarnya disuruh pulang gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya, duta besar keluar atau diusir atau Jokowi turun. Ya, kok Jokowi lagi? Ini apa hubungannya, apa masalahnya sebenarnya ini? Lah kok tiba-tiba Jokowi juga yang suruh turun? Ini tuh udah mau pemilu. Capres sudah diumumkan, partai-partai sudah melakukan koalisi. Masih aja minta Pak Jokowi turun. Lucu orang-orang ini.
Ya tapi setelah saya cari tahu, ini masalahnya apa sih gitu. Sampai kemudian terjadi demonstrasi kayak gini. Ternyata di India sana, itu kan ada kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad gitu. Dianggap menghina karena salah satu politisi di India terlibat perdebatan gitu ya di sebuah stasiun TV. Lalu kemudian menyinggung soal Nabi Muhammad yang menikah dengan perempuan atau anak yang jauh lebih muda. Inilah yang kemudian menjadi pemicu dan dianggap sebagai bagian dari penghinaan terhadap Nabi Muhammad gitu ya. Lalu kemudian muncullah protes dari beberapa negara. Sebenarnya Indonesia juga sudah melayangkan protes sejak awal bulan Juni lalu. Udah 2 minggu lalu sudah kita sampaikan protes gitu. Tapi mungkin ya kelompok 212 FPI baru dengar. Atau baru dapat kota mereka gitu ya. Makanya baru demo kemarin. Ya karena bagi mereka, apapun isunya, apapun masalahnya, yang penting Jokowi turun. Mau isu babi kek, mau isu duta besar India kek, omnibus lo, KPK semualah. Tuntutannya Jokowi turun. Tapi usir-usir cerita soal ngusir dubes ini gitu ya. Ini kan juga sebenarnya sudah terjadi sebelumnya di kasus Singapura, di mana pihak Singapura menolak kedatangan Ustadz Somad gitu ya. Dan mereka juga demo tuh, usir duta besar Singapura. Sekarang mereka usir duta besar India. Ini kalau semua dubes kita usir, kosong itu Jakarta gitu ya. Dikit-dikit usir, dikit usir. Dan lagian, duta besar Singapura tuh gimana gitu? Kalian udah sukses belum tuh ngusir? Kok sekarang udah pindah ke India? Dan membaca tuntutan mereka dari PA 212 atau FPI Reborn gitu ya. Mereka ini melayangkan tuntutan-tuntutan yang menurut saya itu lucu dan gak relevan gitu. Karena mereka menuntut agar mengutuk tindakan Islamofobia di India dan menghukum penghina Nabi Muhammad gitu. Lalu kemudian yang kedua meminta PBB tegas terhadap rezim berkuasa India atas pelanggaran diskriminasi dan menunjukkan kebencian. Padahal di Indonesia banyak tuh yang kayak gitu. Mereka sendiri pelakunya. Terus kemudian hentikan diplomasi India dengan Indonesia. Hentikan perdagangan Indonesia-India. Buset. Boikot semua produk India. Buset. Ya kalau tuntutannya seperti itu dan kalau kemudian disetujui oleh pemerintah Indonesia, itu yang rugi kita. Ya iyalah, lawang ini urusan rumah tangga di India gitu, urusan di internal mereka. Ada politisi, memang dari partai penguasa di sana gitu ya. Tapi itu kan gak merepresentasikan sebuah negara. Gak menjadi perwakilan India gitu. Karena yang bilang bukan presidennya, politisi. Dan si politisi ini sudah dihukum, diberhentikan, dipecat dari partainya, dari jabatannya. Udah sejak 2 minggu lalu, udah selesai kasusnya gitu. Ini malah menuntut agar hubungan diplomatik katanya dihentikan. Ya kan terlaluan lah gitu. Kalau acara debat di TV, ya ibaratnya kayak Fadlizon gitu ya. Tiba-tiba debat di TV One, keceplosan gitu ya, membuat kesalahan gitu. Ini kemudian yang harus disanksi satu negara. Harusnya kan yang disanksi ya udah Fadlizonnya aja gitu. Nah ini sudah terjadi di sana. Politisinya sudah diberikan sanksi, ya sudah lah gitu. Kita mau ngapa lagi gitu. Dan orang-orang kayak PA 212 ini kayaknya tuh mereka nggak ngaca gitu. Karena mereka mengutuk Islamofobia katanya yang terjadi di India. Buat yang belum tahu gitu ya, di India itu mayoritas masyarakatnya umat agama Hindu. 79% umat Hindu. Lalu kemudian Islamnya 14%, Kristen 3%, dan yang lain, Buddha, Konghucu dan sebagainya, masing-masing 1% gitu. Nah, di India sana mayoritasnya tuh Hindu. 79% gitu. Jadi kalau misalkan mereka terjadi Islamofobia, katakanlah seperti kelompok 212 gitu ya, atau penghinaan terhadap umat agama Islam gitu ya. Ini kalau kita berkaca kepada negara kita sendiri, itu kan jadi kayak seperti di Indonesia, di mana terjadi diskriminasi atau
Kristen fobia atau babi fobia gitu. Yang beberapa kali terjadi di negara kita gitu. Kan mirip gitu ya. Ya oke lah, memang itu sebuah kesalahan gitu di negara mereka, di India gitu ya. Maksudnya nggak boleh menghina Nabi Muhammad, nggak boleh menghina agama apapun gitu ya. Islam, Kristen nggak boleh kita hina gitu. Nah, mestinya yang menegur gitu ya, yang menegur pihak India ini kan mestinya dari kelompok kita yang nggak punya dosa, yang nggak punya catatan buruk tentang fobia-fobiaan ini gitu. Lah kalau kita menuduh mereka Islamifobia misalkan, ya karena mereka mayoritasnya Hindu 79% gitu ya. Di negara kita, ini kalau kita dituntut sama negara lain, itu kan pasti ada tuntutan Kristen fobia atau babi fobia. Iya kan? Babi yang nggak boleh direndang, nggak boleh dimasak masuk ke restoran. Ada tuh di Indonesia, babi fobia. Ini babi-babinya ini. Yang biasa bicara-bicara babi, mengutuk babi fobia kan mereka-mereka ini juga gitu. Iya kan gitu. Nah, sebelum kita mengutuk negara lain, mengutuk orang lain gitu, mestinya ya kita ngaca gitu. Ini kalau negara lain ngutuk kita, kayaknya sama kasusnya gitu. Cuma negara lain itu malas mereka demo. Nggak ada juga nasi bungkus di sana mungkin. Udah gak usah kita ngurusin Indonesia gitu. Nah, di Indonesia ada kebetulan tukang demonya, makanya terjadilah demonstrasi seperti ini yang nggak ngaca kepada kelakuan diri sendiri gitu. Karena kalau kita ngelihat bagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Somad gitu ya, yang menghina patung Yesus, itu kan penghinaan luar biasa. Kalau misalkan semua negara Kristen mengutuk Indonesia, mencabut hubungan diplomatik, mencabut hubungan perdagangan, ya hancur kita gitu. Cuma gara-gara Ustadz Somad, gara-gara teman-teman kalian itu. Maka bagi saya gitu ya, ini mestinya bisa menjadi pembelajaran gitu, bahwa di sebuah negara menjadi umat beragama mayoritas itu tidak boleh semena-mena gitu. Tidak boleh melakukan diskriminasi atau fobia-fobiaan terhadap yang minoritas gitu. Ya di Indonesia terjadi, cuma kan nggak ada yang berani bilang bahwa ada Kristen fobia. Nggak ada yang berani. Babi fobia, nggak ada yang berani bilang, tapi terjadi gitu. Itu kalau negara lain mau ikut demo bisa. Lalu kemudian soal diskriminasi, ujaran kebencian, menunjukkan kebencian katanya. Ya kalian apa nggak ngaca kalau apa yang semua kalian lakukan hari ini, kemarin itu kan semuanya ujaran kebencian itu. Ngancem-ngancem pengen pulangin atau maksa pulang duta besar India. Apa yang kalian lakukan di 2017 gitu ya. Yang menghina Ahok, yang teriak bunuh-bunuh si Ahok. Itu bagian ujaran kebencian atau bagian dari syariat? Bagian yang mana itu? Ujaran kebencian gitu. Lah terus kalian sekarang nuntut orang lain agar bersikap baik. Ngaca. Ngaca gitu. Makanya jadi mayoritas itu jangan sok-sokan. Apalagi soal persekusi FPI banyak terjadi. Kalian sendiri yang melakukan. Ini tapi minta orang lain agar gak melakukan itu. Dan kalau soal PA 212 ini gitu ya, bagi saya ini sudah dalam tahap yang cukup memalukan bagi negara Indonesia gitu, karena ya nggak tahu lah negara lain itu ikut meliput atau ikut baca berita kita atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi kalau sampai ini muncul di negara mereka, berita-berita PA 212 ini dengan segala ancamannya ini gitu ya, ini terus terang menjadi beban bagi bangsa Indonesia. Karena gara-gara mereka, gara-gara orang yang nggak jelas ini gitu ya, hubungan kita dengan India tuh bisa renggang. Cuma gara-gara komentar-komentar orang nggak jelas gitu. Komentar orang-orang yang nggak ingin negara ini maju. Ya karena tiap permasalahan mereka yang komentar gitu. Yang soal Singapura, sekarang India lah gitu. Ini kalau mereka serius menanggapi atau merespon ucapan-ucapan mereka, kan khawatir kita. Jadi bagi saya gitu ya, ini nggak tahu gimana caranya, tapi bagi saya gitu ya, daripada hubungan kita Indonesia dengan negara lain hancur cuma gara-gara PA 212, ya mending PA 212 ini yang kita hancurkan duluan gitu. Daripada kita jadi
berhubungan buruk dengan negara-negara lain. Karena ada punya warga yang kayak gini kualitasnya gitu. Beban orang-orang ini gitu. Tukang demo ini beban sekali. Makanya mungkin gitu ya. Mungkin ke depan ini kelompok-kelompok demonstran ini nggak usah diizinkan deh untuk demonstrasi kayak gini gitu. Karena kita udah tahu gitu, apapun masalah mereka ya solusinya nggak ada. Dan apapun masalahnya, tujuannya turunkan Jokowi tok. Dia terus ngapain kita berikan mereka panggung dan panggung media atau kesempatan untuk demonstrasi? Ngapain gitu? Udahlah, sekali-kali kita copotin lah mereka ini gitu. Jangan malah nambah beban negara, nambah mumet hubungan antar negara gitu ya. Udah cukup Ukraina sama Rusia lah yang konflik hari ini gitu ya. Jangan nambah-nambahin urusan Indonesia dengan negara lain. Atau kalau memang Indonesia nggak punya solusi untuk menghentikan mereka ini, gimana kalau kita fasilitasi aja gitu. Kelompok 212 ini kita kasih tiket untuk demo di India. Ya kita fasilitasi lah. Kalau bisa mobil-mobil yang komando itu kita angkut juga pakai pesawat kita, pakai pesawat TNI, angkut ke sana. Biar mereka tahu rasanya menjadi minoritas dan berdemonstrasi di India. Biar tahu mereka rasanya. Gimana ceritanya nanti itu? Kira-kira diapain tuh sama masyarakat mayoritas sana? Ya biar mereka ngerti, biar mereka belajar gitu. Ya karena kalau dibiarin ya gak ada gunanya juga gitu. Mau kita tumpas gak bisa, ini sudah bukan rezim Soeharto gitu kan. Mau kita hentikan, gak boleh demonstrasi, kita bubarin, nanti katanya anti demokrasi. Ya udahlah, kita kasih tiket aja ke India, one way. Kesel saya soalnya dengan orang-orang ini gitu ya. Gak habis-habis bikin masalah di negeri ini. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.